Di blok, habis itu di blok nggak ada, silahkan kalian bebas, tidak ada filter komen, silahkan, ayo, kalian mau bicara apa silahkan, gitu, ya. Terus apalagi ya, oh iya, si Dugong udah ngelaporin tapi ditolak, itu juga kalian harus tahu, ya, dia sudah berusaha untuk melaporkan dokter tapi ditolak laporannya, ya, udah itu juga kalian. Jadi gini, kalau adoptif ini nggak takut silahkan, kamu punya bukti ditunggu, ya ditunggu kalau kamu bisa melaporkan. Tapi karena yang bisa kamu sampaikan hanyalah hoax, hanyalah giringan opini, framing, ya penyidik ya jelas nggak mau terima laporan kamu. Paham nggak Dugong? Paham ya? Gitu. Nanti lawyer ini juga lawyernya si Dokter Oki, Dokter Oki Ramzi, tapi itu nggak ada kontaknya sih, bisa nggak sih? Coba cek Ramzi, ada nggak nomor kontaknya dia? Ada nggak itu TikToknya? Ramzi juga nanti kita undang deh, bisa nggak dia? Ramzi. Nanti Ramzi juga kita undang deh. Itu kan lawyernya Dokter Oki ya. Kita undang. Jadi seru tuh lawyernya Dokter Oki, lawyernya SS, lawyernya DRG. Ini lawyer SS sama lawyernya DRG jadi satu ya guys ya. Satu si Anus dan Raffi kalau nggak salah, karena kan mereka berdampingan ya. Jadi kalau Dodi pikir berdampingan ya itu berarti satu grup, gitu. Satu di bawah satu lawyer yang untuk membela satu klien ini, DRG, SS, gitu. Seru, nggak ada ya Ramzi ya? Ada yang sih yang nggak tahu Ramzi nomor nomor TikToknya? Ada yang tahu nggak? Tiba-tiba undang, seneng Doktif. Jadi nanti kita kumpul lawyer, masing-masing lawyer akan berbicara gitu. Dok mau tanya sini sakit lo? Enggak, dia masih ditahan. Aja ngadi-ngadi. Kalau kalian dapat info percaya sama Doktif. Kalau dia keluar dia akan bicara. Ya, tapi saat ini sampai detik ini sampai di jam 2:15 ya. Di jam 2:15 posisi dia masih di tahanan Polda Metro Jaya, ojo ngadi-ngadi. Ya. Gitu. Kemarin dia juga sudah ditemuin sama penyidik dari Polda Jabar, kondisinya sehat walafiat, dia nggak ada sakit, sehat walafiat. Ya, jadi jangan membuat berita-berita hoax. Kalian jangan percaya kecuali itu keluar dari mulutnya Dokter sendiri. Kalau Dokter mah nggak mau ngasih berita hoax, nggak kayak si Anus itu bisa-bisanya bilang naik sidik sampai sekarang Dokter nggak dapat apa-apa. Jadi laporannya SS guys, sampai detik ini Dokter katakan itu adalah hoax. Ya, sampai detik ini Dokter tidak mendapatkan surat apapun. Jadi apa yang disampaikan oleh Anus mengatakan bahwa laporan SS sudah naik sidik itu adalah hoax. Paham ya? Karena Dokter sampai detik ini tidak mendapatkan surat apapun. Paham ya? Dah. Oke? Kok nggak ada? Kamu jawab loh, Cak. Kalau ada pertanyaan, guys. Jadi kenapa Dokter tampilkan ini adalah mantan dari lawyer Suneo. Ya, Dokter pengen banget kita berdiskusi rame-rame. Tapi karena dia baru bikin akun TikToknya dia, ya dia baru bikin ini. Jadi baru bikin banget karena biasanya dia aktifnya di Igoy. Ya dia baru bikin. Sementara Dokter itu pengen kita beradu komunikasi massal. Ya kita akan berkomunikasi massal. Dari Suneo, lawyer Suneo, nanti juga akan kita gabungkan dengan Bang Krishnamurti, lawyer dari Nikita, Bang Galih, lawyer dari Nikita. Terus nanti kita juga akan ketemu dengan Mas Gatot, lawyer dari Perlindungan Konsumen, ya. Terus ada lagi nanti Dokter sih berharap ada Bang Ramzi, lawyer dari Dokter Oki, ya. Nanti Dokter juga akan ajakin, tapi nggak tahu Ramzi ada nggak TikToknya. Kalau dia nggak ada TikToknya ya nggak bisa. Ini harus ada TikToknya Bang Ramzi. Anus kita juga ajakin, kalau mental kamu kuat silakan bergabung, Dotif undang. Nanti Dotif akan undang secara resmi melalui video TikTok ya. Saudara Anus, saudara Raffi, ya si Botak juga iya kan, Pak Oga itu juga iya. Nanti Dotif juga undang gitu. Jadi nanti berdiskusi secara hukum ya guys ya. Jadi yang diomongin itu hukum gitu. Jadi mereka akan berdebat, nanti Doti kasih waktu masing-masing 2 menit. Kalau 2 menit sudah bunyi, berarti sudah selesai. Tak matiin langsung. Pokoknya itu harus adil. Gitu loh. Harus adil di sini host sebagai host. Nah, nanti yang bisa masuk pelapor. Doktif ya dong kan sebagai terlapor dan pelapor. SS juga boleh kalau mau masuk. Tapi kan Doktif di blok, guys. Doktif itu udah di blok sama SS, di blok sama DRG. Kalau Doktif nggak pernah ngeblok. Doktif di blok sama Bokir. Gitu.
ya. Kalau nepos nggak mau notif undang, nggak mau. Kenapa? Karena dia gedabrus. Cuman ngoceh aja, nggak pakai bukti, nggak pakai data. Dia cuma berdasarkan mata batin. Lawyer Doktif itu enggak? Lawyernya Doktif nggak ikut, kenapa? Karena nggak punya TikTok. Gitu. Apalagi Pak Anasnya nggak ono, ya, nggak ada. Nggak punya, guys. Jadi, oh iya si Dugong, ini ya, si Dugong juga nggak mau. Kenapa? Karena gedabrus dia, bukan level lawyer, bukan level kita lah, guys, gitu. Jadi yang model gedabrus, model bacot, nggak akan Doktif naikin. Tapi tinggal nunggu akunnya dia jadi 1000 nih. Begitu nyampe 1000 followernya, langsung gas kita bikin komal, kita bikin undangan terbuka. Buat lawyer Willy Salim, lawyer Anus, lawyer Raffi, ya. Karena yang semuanya tadi Doktif sebutin udah oke. Sudah oke, udah siap. Gitu. Kayak apa? Si Boker bisa-bisanya dia tulis di Goy kalau laporan si Sunio P18 belum. Pasti P19 sih. Mak Wulan pasti 19 itu udah pasti karena akan ada tambahan-tambahan ya, tapi bukan ditolak. Itu loh, bukan ditolak. Katanya dia bilang begini, dapat informasi dari lawyer Suneo gitu. Nah, orang Doktif telepon penyidiknya kagak ada itu, Dok, nggak ada itu. Kenapa sih kalian ini kok model ngedabrus aja, kenapa sih kubu kalian itu? Nos, bilangin apa Nos itu si Boker. Kenapa sih Doktif tanya penyidik begini, bilang nggak ada itu, Dok. Kita belum ada apapun laporan dari jaksa. Kenapa sih mulut kalian ini kok padahal aduh nggak ngerti Doktif ini. Ada lagi Dugong bilang Doktif itu melakukan KDR itu terhadap pasangannya Doktif. Nah itu gila dia. Ini sekarang Doktif lagi di kantornya, lagi di kantor sekarang, guys, detik ini. Seorang senengannya ngebacot gak karu-karuan gitu loh. Iya kan? Aduh, bener-bener yang mereka ini. Makanya Doktif nggak level kalau nanti ngundang mereka nggak level. Gitu ya. Jadi Doktif akan mengundang lawyer-lawyer yang memang berkelas, akan bersanding, akan melawan dengan lawyer-lawyer mereka yang menurut Doktif sangat konyol sekali. Ya, untuk si Anus misalnya, dia bisa bicara kalau Doktif sudah menjadi naik sidik laporannya dia sebagai apa? Terlapor inisialnya DS, maksudnya Dokter Samira, ya, maksudnya Dokter Samira terlapor atas laporannya si SS, maksudnya gitu, ya, bener nggak? Udah nggak usah sebutin pakai inisial, bilang aja terlapor Dokter Samira, laporan klien saya, gitu loh, Sela Sokia sudah naik sidik, gitu loh, yang jelas tegas gitu. Kayak Doktif ngomong laporan Doktif terhadap Sela Sokia sudah naik sidik atas dugaan illegal akses, tuh jelas, gitu, jelas. Ya, kalau Doktif itu hoax, Doktif katakan itu adalah hoax. Mana suratnya? Mana SS? Kamu ngomong aja nggak tegas kayak begitu. Gilirannya kemarin kamu dipanggil, mangkir lagi. Alasannya ada kepentingan mendadak. Kenapa? Kenapa kalau giliran laporannya Doktif kamu mangkir panggilannya? Selasa datang nggak Selasa? Selasa mau Doktif tongkrongin di situ. Ya, setelah Sunil kamu yang Doktif tongkrongin nanti. Mau nggak? Udah, Doktif pengen banget tuh ketemu tuh sama si Anus tuh. Mulutnya lawyer tuh loh, sembarangan aja. Gitu. Heran. Nggak ada, kalau Doktif mah nggak ada takut-takutnya. Dibilang gitu, gadis kenapa kok akunnya Doktif di blok? Kenapa? Boker, kenapa di blok? Gitu, nepos, ngapain filter komen? Kalau Doktif mah enggak tuh, nggak ada tuh, kalian bisa komen siapapun, mau yang belain Doktif, mau yang benci sama Doktif, silakan kalian komen. Nggak ada tuh ngelarang-ngelarang. Gitu. Ya, pokoknya buruan. Kalian follow akunnya ini orang supaya kita cepat komal. Seru, komal terepik. Lawyer dari Aunder Skincare. Ini lagi nih, nggak usah diangkat. Soalnya lagi di hari ini. Jadi apa tadi Doktif mau ngomong apa ya? Kalian mau tanya apa? Ada yang tanya nggak? Hah? Oh jangan,
Jangan, beliau bukan orang yang ini nggak suka di medsos. Jangan, beliau nggak suka orang di medsos. Anaknya boleh, anaknya. Kalau anaknya boleh, anaknya ganteng, belum nikah. Nanti kalian masih terkintil-kintil anaknya ganteng, tinggi gitu. Itu bisa tuh. Nanti kapan-kapan live sama anaknya ya. Anaknya juga lawyer sayang. Apalagi pertanyaannya? Lagi pada ini panas. Jangan. Iya dok, sama anaknya aja nggak apa-apa. Ya sama anaknya nanti ya. Soalnya kan hari ini kantor tutup. Cuman karena ada sesuatu yang harus dirapatkan. Hari ini Afrizal datang. Jadi hari ini Afrizal itu, tau gak siapa Afrizal guys? Tau gak Afrizal itu siapa? Hah? Afrizal itu siapa guys? Ya, korban fitnah Sunio, mantan asisten Asri dari Sunio. Ya, hari ini datang, jadi nanti buat memberikan pernyataan gitu ya, pemeriksaan itu guys, karena dia udah dikorbankan juga, ditumbalkan oleh saudara Suneo. Itu ceritanya. Untuk MH prosesnya tetap berjalan. Jadi untuk produk lendir itu prosesnya masih berjalan. Jadi pemeriksaan kemarin dilakukan panggilan kepada e-commerce yang menjual produk tersebut. Jadi sudah sampai ke situ. Kemarin itu sementara lambang halalnya itu baru keluar beberapa bulan ini. Bahan berbahaya, kok hatinya ditutup? Kenapa? Hah? Kenapa? Katanya berbahaya, dokter menjual produk berbahaya. Oh, begitu hatinya nggak ada, yang retinolnya diedit ya? Tahuan kan? Udah laporin. Terus SPKT kan kamu udah ditolak. Udah laporin. SPKT buka 24. Dilengkapi lagi, kan kemarin ditolak, malu pulang ditolak ya dengan tangan hampa ya. Bilangnya nanti nunggu, padahal sudah ngelaporin guys. Dia tuh udah ngelaporin dokter, tapi ditolak laporannya. Akhirnya dia cuma bisa bikin konten-konten gitu doang ya. Ada KDRT yang terbaru sekarang itu KDRT sama hasilnya, tapi ditutup tuh sama dia. Ada serah lu lah, lu kate, lu kan udah dokter laporin, tunggu aja panggilan dari dokter nanti. Tunggu penyidik nanti, bukan dari dokter. Kamu nanti akan dipanggil atas laporannya dokter, dan laporannya dokter nggak main-main. Ikutin aja nanti ya. Kalau nepos seru deh. Biarkan nanti kita lihat dia baku hantam sama Nikita nanti. Tapi kayaknya nepos masuk Nikita udah keluar sih guys. Jadi kayaknya nggak bakalan terjadi deh itu. Nggak ketemu deh kayaknya. Kayaknya nggak ketemu deh. Tuh. Nggak ada lipstick, nggak ada sayang. Berarti belum bikin lipstick. Kemarin itu kalau ini bukan pakaian, tapi kemarin Doki coba ya lipstick dari MK Skin yang kecil tuh, lucu banget, itu juga enak, terus nggak bikin kering gitu. Nanti dari itu jualin deh, nanti dari pakai terus sekaligus nanti juga jualin gitu. Kemarin pada saat Doki live dari Bali itu lipstiknya Doki pakai itu, harganya murah banget lagi ya, harganya murah banget lagi, murah banget lagi lipstiknya itu. Ini ada yang nanya HS yang pos sama APT Rose. Kenapa? HS ya, HS kenapa? Pos sama APT Rose ya. Apa sih? Gak tahu itu ya, kita belum tahu ya. Gimana dengan HS yang di pos sama APT Rose? Ya biarkan aja dia mau posting apapun, terserah. Nggak peduli dokter, kalau dokter bisa meladeni laporan aja. Kalau cuma ngoceh-ngoceh males, apalagi dari kubu babu Suneo, males Udah follow Jeff. Udah follow, thank you yang udah follow. Biar cepet yuk, kita yuk langsung debat yuk, komal yuk antara sarjana hukum dengan sarjana hukum gitu. Doktif yang bagian moderator sambil bawa jam, sambil bawa menitan. Biasanya kita bawa menit untuk jualan, kali ini enggak, kita bawa menit untuk mematikan tut gitu, mood. Dan ini harus adil, bisa dong orang host kan berhak untuk nge-mute kan ya. Coba Entar diajarin dulu dah, belajar dulu dah. Masa tiba-tiba ngerti, bingung lagi cara nge-mute gimana ini gitu. Bisa nge-mute kan kalau host? Tuh bisa nge-mute. Mabel tuh biasanya tuh. Ntar belajar dulu caranya. Terus yang dijadikan moderator bisa nggak? Misalnya nggak cuma berarti bikin asisten gitu, bisa untuk moderator, bisa nggak guys?
nggak sih? Bisa ya, bisa ya. Bisa tuh. Oh ya gitu deh. Kalau gitu nanti lu bantuin deh, Cak. Siapa panik ini pasti ini dalam kondisi kayak gitu kan riuh. Ini Cak kan sudah 2 menit itu matiin. Dan adil ya, di sini dokter nggak ada. Oh yang ini deh kubunya itu dibela. Oh nggak ada. Di sini moderator host harus adil. 2 menit berbunyi ya matiin lah. Kalau masih ngoceh matiin aja. Kalau sakit hati keluar, gampang enggak? Pokoknya, ya kan? Udah kalau ternyata baper di sini nggak ada yang namanya baper, ya. Nanti dalam komal itu mereka harus saling. Nanti akan ada yang namanya adu. Jadi nanti udah ya. Sekarang silakan Bang Jeffrey beradu dengan Willy. Ya seru tuh. Ya silakan. Mulai ya kita ya. 2 menit gitu. Seru. Dan aja moderatornya katanya Bang Sunan. Nggak bisa juga Bang Sunan. Nggak ada. Berarti maunya yang langsung berkecimpung di situ. Gitu. Kalau bisa lawyernya si Sunio yang terbaru tuh siapa ada nggak? Lo ini Aziz Talauhu. Talauhu ada nggak sih TikToknya? Ada nggak? Berani nggak ya dia ya? Berani nggak ya Bang Aziz? Bro Aziz. Nah kalau Bro Aziz keluar kita dampingin juga sama si Bang Sunan. Karena kan Bro Aziz mau melaporkan dokter soal penistaan agama. Nah Bang Sunan kan melaporkan Sunio penistaan agama. Ya kan? Mari kita adu mereka berdua antara Bang Sunan dengan Bro Aziz. Kohani masuk nggak? Hah? Kohani masuk Kohani. Kohani juga udah oke Kohani. Kohani adalah orang yang memualaskan si Sunio. Kita masukin guys Kohani. Kohani udah oke, udah pasti Kohani mah. Siap dok, saya dok untuk komal. Pokoknya kalau grupnya Doti mah mental ini deh, mental baja banget gitu kan. Iya kan? Bisa nggak ya Bro Aziz, berani nggak ya? Bisa nggak sih? Kita masukin nanti. Siapa lagi? Hah? Semua dulu. Siapa Bro Aziz? Ya Bro Aziz. Nah, kalau nggak punya mah nggak bisa guys. Itu pun 1000. Ini aja nih orang susah banget dihubunginnya. Susah banget nih ya. Gitu makanya Doti bilang Doti mohon kalian bisa cepetan follow biar kita buruan cepet bisa komal sama dia. Soalnya dia ini bukan orang medsos juga sih kayaknya. TikToknya dia tuh egonya dia tuh private guys. Egonya dia tuh private kan dia mungkin nggak suka di bidang permedsosan gitu. Dia itu kalau Doktif lihat ya berdasarkan pengalamannya Doktif, dia itu melakukan pembelaan terhadap kliennya itu melalui jalur silent treatment. Tiba-tiba lolos aja gitu. Ini orang emang bikin orang sebel emang. Beneran, aku sebel banget sama dia ini. Gitu. Tapi canggih gitu. Dan itu akuin dia tuh hebat gitu. Kok bisa ya nih orang? Ya udah jelas banget tuh. Buktinya udah jelas banget tuh. Bisa lolos gitu. Ini orang emang hebat banget. Makanya Dotif tuh pingin komal tapi berami-rami gitu kita. Ih, seru. Gitu. Apalagi, Cak? Lagi nyari Bro Aziz nggak ada. Bro Aziz adanya di Igoy dia. Itu pun di silent langsung di private langsung. Begitu Doktif naikin langsung di private. Jadi kayaknya mentalnya belum bisa kayaknya mental Bro Aziz. Jenazah nggak bisa. Jenazah kan pelapor bukan terlapor dia. Yang bisa masuk hanya keluar-keluarnya cuma bayar. Males kalau Doktif di medsos kan udah pernah ketemu kita. Kita udah pernah ketemu kok. Ternyata dia yang numpang deket-deketin Doktif mau foto bareng. Dia numpang bansos kok. Dia ngakuin dia mepet-mepet Doktif mau foto. Dia yang mepet-mepet Doktif buat foto. Ternyata dia mau pansos, sorry aja. Cuy. Gitu, ya kan? Yang nyimak dok, jangan nyimak doang langsung follow guys. Iya, jangan nyimak doang, follow akun nih orang gitu. Biar terjadi komalnya. Ntar kalau komal nggak ada dia nggak seru guys. Soalnya kita bisa lucu nih orang. Ingat nggak Doti pada saat perapin, Doti pepet-pepetin. Bang Jeffrey gitu. Lucu, beneran, coba. Lucu deh, gitu. Lucu. I love you too. Apalagi? Terima kasih udah follow. Udah follow, thank you yang udah follow. Gitu, biar kita tuh hiburan tapi kita tuh kadang ada debat komal tapi yang bermutu berkualitas gitu loh. Gitu, ini debat komal yang diomong ngoceh, nggak ada data, nggak ada fakta, nggak ada materi hukumnya, tapi modal bacot, modal lantang doang, modal ngomong lantam doang gitu loh. Itu bukan lawannya Doktif. Kalau misalnya kayak si Dugong, cuman modal ngebacot doang, buktinya mana? Gitu, bukti lab hidrokinonnya ditutupin sama dia. Kenapa? Kan berbahaya katanya. Doktif menjual produk yang berbahaya.
Kenapa kok giliran hakinya